Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ajri SPD. Saya seorang guru di SMPN Negeri 1 Cicurug yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan ujian kinerja. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan di kelas 8 dengan materi mobilitas sosial. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, seperti biasa hari ini kita belajar IPS, tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk baca doa. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar IPS, tapi kita lihat dulu kondisi kelas kalian, apa sudah rapi atau belum? Coba mejanya, Parel dirapihkan, mejanya disamain. Oke, dikondisikan. Sampah, ada sampah gak? Kalau ada sampah tolong dibuang terlebih dahulu. Gak ada? Oke, berarti kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, kita cek dulu kehadirannya. Kehadiran untuk hari ini, gimana dia untuk hari ini? Oke, alhamdulillah masuk semua untuk kehadiran hari ini. Nah, sekarang kita akan pelajari materi tentang apa, ada yang tahu? Oke, materi tentang mobilitas sosial. Bisa kalian lihat di sini. Kalian akan mempelajari materi mobilitas sosial. Di sini Ibu akan memberikan sebuah gambaran lain. Nah, ini adalah sebuah karir yang ada di dunia. Nah, menurut kalian, sebuah karir itu bisa berubah atau tidak? Bisa berubah. Nah, Ibu meminta kalian bisa memberikan sebuah contoh dari sebuah karir yang berubah. Berubah yang ke arah menaik. Sok, siapa yang bisa memberikan contohnya? Semakin populernya seseorang. Oh, contoh seorang entertainment. Nah, seperti itu. Yang lainnya, selain dari Patir, ada lagi yang lain? Silakan untuk mengacungkan tangan. Contohnya apa? Dari seorang misalnya pengamen jalanan biasa, karena dia bagus, terus dia terkenal gitu. Oke, tadi misalnya seorang pengamen. Contohnya apa yang kemarin terkenal sampai booming nyanyi di depan presiden, siapa? Siapa? Farel, ya. Tapi bukan Farel kelas ini ya. Nah, bukan Farel kelas ini. Nah, itu adalah sebuah contoh juga, sebuah karir yang bisa menaik ke atas. Nah, karena kehidupan kita itu tidak hanya selalu ada di atas, ada juga yang di bawah. Nah, contoh sebuah karir yang mengalami penurunan. Contohnya itu seperti apa? Ibu minta kalian siapa yang akan memberikan contoh? Ayo. Ya, sok. Misalnya dia dari asalnya menjadi seorang koki, dan terus karena adanya COVID-19 Jadi apa? jadi turun itu. Oke, jadi karirnya Turun dan dia sekarang menjadi pedagang nasi goreng di jalanan. Oke, kita berikan peta. Nah, itu adalah contoh dari sebuah karir yang mengalami penurunan. Itu. Jadi, ketika sebuah karir itu kan bisa mengalami perubahan, itu ada yang ke atas ataupun ke bawah. Nah, hal tersebut itu ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, pengertiannya tuh apa sih mobilitas sosial menurut kalian? Yo. Apa? Perpindahan. Nah, itu adalah sebuah pengertian
dari sebuah mobilitas sosial. Nah, ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini tuh harus ada tujuan. Kalian ke sekolah ada tujuannya nggak? Ada. Nah, seperti pembelajaran pun hari ini itu ada sebuah tujuan. Nah, pertama itu tujuan kalian itu harus apa? Kalian tuh bisa diharapkan mampu menganalisis berbagai informasi tentang pengertian mobilitas sosial. Jadi pengertian mobilitas itu ada beberapa ahli yang menjelaskan dari pengertian mobilitas. Nah, dari beberapa ahli itu kalian harus bisa menganalisis pengertian dari sebuah mobilitas sosial. Tujuan yang kedua yaitu apa? Kalian harus bisa menelaah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Menelaah di sini apa? Kalian harus bisa menjelaskan, mencari tahu bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa. Nah, yang ketiga yaitu apa? Kalian harus bisa menyajikan hasil laporan diskusi kelompok tentang sebuah bentuk mobilitas sosial dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Itu. Jadi kalian ada 3 tujuan pembelajaran hari. Selain itu, kalian hari ini akan menggunakan sebuah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning di sini kalian akan melakukan pemecahan sebuah masalah. Itu. Kalian hidup ada masalah gak? Ada. Nah, dari problem based learning ini kalian akan memecahkan sebuah masalah. Jadi kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan yang akan kalian hadapi nanti di depannya. Nah, seperti itu. Itu adalah model pembelajaran based learning. Jadi kalian harus bisa memecahkan masalah, itu manfaatnya. Oke, selanjutnya setelah ada tujuan akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini pembagian kelompok. Pertama itu ada kelompok 1. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ada Bisma, ada Yasmin, Tiara dan Bunga. Hadir semua? Oke, kelompok 2 ada Patir, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 Patir, Ita, Anissa dan Nadia. Hadir semua? Oke, kelompok 3 mana? Oke, ada Farel, Kinanti, Kuina sama Pakran. Mana? Oke. Terus selanjutnya ada kelompok 4 mana? Oke, kelompok 4 ada Marsha, Nesya, Dea sama Kanza. Hadir semua? Hadir. Kelompok 5 terakhir mana? Oke, di pojokan. Oke, Emarwan, Raika, Elvira dan Syahla. Oke, semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya setelah Ibu membagi kalian menjadi 5 kelompok, tugasnya apa? Nah, kalian pertama harus menyimak terlebih dulu sebuah kasus. Di sini ada sebuah kasus yang harus kalian simak baik-baik, harus kalian amati baik-baik dan kaitkan dengan materi hari ini, ya. Oke, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian menuliskan fakta-fakta apa saja yang ada di dalam kasus di sini. Oke, silahkan. Simak dulu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan mencopot langsung Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri jika putusan Panjang Jenderal Bintang 2 itu ditolak. Dalam hal ini, Irjen Verdi Sambo diberhentikan secara tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat. Verdi Sambo yang merupakan Jenderal Polisi Bintang 2 ini akan diberhentikan langsung oleh Presiden Joko Widodo jika banding diajukan dan ditolak. Oke, itu adalah sebuah kasus. Farel? Apa kasus tentang apa, Farel? Tentang pembunuhan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Sambo. Dari kasus tersebut, apa yang bisa kalian cermati? Apa yang bisa kalian amati? Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari sebuah pengamatan tentang kasus tersebut? Sok, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menuliskan fakta apa saja yang bisa kalian dapatkan dan kalian amati dari sebuah kasus pembunuhan ini. Sok, tulis fakta-faktanya apa saja. Sok, apa saja yang bisa kalian dapatkan dari sebuah permasalahan yang ada di depan. Nah, ya. Setiap orang pasti memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Jadi kalian harus berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Fakta apa saja yang bisa kalian dapatkan dari sebuah kasus Verdi Sambo ini. Nah, Ibu minta sok, siapa yang mau memberikan pendapatnya sebelum Ibu tunjuk nih? Harus kalian memberanikan diri. Siapa? Angkat tangannya. Yo, jangan malu-malu. Oke, silakan.
Oke. Sambo adalah seorang jenderal. Sambo dipecat secara tidak hormat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yasmin sudah memberikan pendapatnya. Yang lainnya ada lagi? Oke, silakan. Percepatan jabatan oleh presiden secara tidak hormat dan mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kalian yang sudah memberikan fakta yang terjadi. Jadi selain dipecat, berarti dia mengalami sebuah vertikal secara turun, secara ke bawah. Ibu akan membagikan sebuah LKPD. LKPD di sini harus kalian kerjakan secara kelompok. Nah, ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, sebelum nanti Ibu akan menjelaskan pengertian mobilitas, kalian cari tahu terlebih dahulu apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di dalam LKPD ini, dan kalian harus bisa memecahkan permasalahan yang ada di sini. Oke, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Silakan kelompok 1. Nah, ke depan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5. Oke, kalian silakan diskusikan dengan teman-teman kalian, teman kelompok. Di sini jangan lupa kelas berapa, terus nama kelompoknya, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus nama anggota kelompoknya dituliskan siapa saja. Dan kalian di sini ada petunjuk belajarnya, dan kalian di sini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, silakan kalian diskusikan dengan. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti siapa yang menjadi moderator untuk presentasi, kalian harus berbagi peran satu sama lain. Ya, ini kan tadi udah dijelasin ya, yang di sana. Nah, ini berkaitan dengan ini pertanyaannya. 2. Ya, yang ini 2, yang ini. Kalau yang ini, yang ini. Kalau yang ini beda lagi, ini kasus 1, berarti soalnya yang ini. Ini. Yang kasus 2, ini kan kasus 2, berarti soalnya yang B. Nah, ini C. Terus yang 3 itu membandingkan 1, 2, 3 itu bandingin. Terjadi itu kasus ini tuh apa, tentang apa, kayak gitu. Studi kasus, jadi kalian mencari. Ya, kerjaan semua. Makanya bagi-bagi tugas. Ya, kerjanya di sini. Sok. Ya itu, sok kerjain, bagi-bagi. Ya, semua. Enggak, ini kalian mendiskusikan bersama. Tadi kan nama Ibu udah ditayangkan kan sebuah permasalahan Sambo ini. Nah, mengapa terjadi sebuah mobilitas sosial dari sebuah berita ini. Nah, terus apa yang terjadi ketika misalnya tidak ada mobilitas sosial? Menurut kalian apakah ada pencopotan ketika dia mengalami sebuah hukum, misalnya dia kan sudah melanggar hukum nih. Nah, menurut kalian ketika misalnya tidak adanya sebuah mobilitas sosial, apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Terus ini kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ini beda lagi. Ini pertanyaannya. Oke. So, kalian diskusikan. Ke angka 4 ya, harus beres. Nomor 1 itu kan kalian nih, mengapa terjadi mobilitas sosial? Nah, mengapa terjadi mobilitas sosial dari kasus si pencopotan Irjen Verdi Sambo tersebut? Nah, mengapa? Nah, itu harus kalian jelaskan. Terus yang kedua, apa yang akan terjadi misalnya tidak adanya mobilitas sosial? Nah, itu kalian jelaskan. Seperti itu maksudnya. Dengan kasus yang ada pencopotan Irjen Verdi Sambo. Sok, diskusin sama temennya.
setara. Sudah siap kelompok 1? Oke, sudah siap. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Yang lainnya tolong perhatikan. Oke, yang lainnya perhatikan. Kelompok lain pun hanya memberikan pendapatnya, silakan. Boleh. Silakan memberikan salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena Verdi Sambo mengalami kasus pembunuhan yang menyebabkan pemecatan tidak hormat. Verdi Sambo mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah. Seandainya jika tidak ada mobilitas sosial vertikal ke bawah, ia akan tetap menjadi seorang jenderal. Itu jika tidak ada mobilitas sosial. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 2 dan 3 memberikan tanggapannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Nggak berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Oke, kelompok 1 perhatikan. Pasal berapa diberikan kepada Verdi Sambo? Oke, silakan. Langsung dijawab pertanyaannya. Pasal 29 ayat 1. Oke, pasal 29 ayat 1. Sekian hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kasus yang ketiga. Kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadafi dan rekan saya Nesya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus 3? Mobilitas yang terjadi yaitu mobilitas vertikal ke bawah. Seandainya kamu menjadi Andi, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya menjadi Andi, saya tidak akan menjadi anak remaja yang nakal dan terlibat pada perkelahian dan tidak akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Atau ada yang mau ngasih pendapat atau pertanyaan? Boleh? Oke, dan kelompok 1, silakan berdiri. Mobilitas sosial apa yang dialami Andi dan apa yang akan terjadi jika Andi menjadi anak yang baik, tidak nakal dan tidak berhubungan dengan pihak kepolisian. Oke, terima kasih. Pendapatnya kelompok 1. Langsung dijawab apa pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, pertanyaan, pendapat, silakan. Apapun jawab dulu sambil diskusi. Yang lainnya kalau kamu yang lain bisa menjawab pertanyaan. Nama saya Fatir Sianda. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. apakah ada saran untuk mendidik anak agar tidak menjadi pribadi yang nakal? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikan aplaus untuk pertanyaan yang bagus. Oke. Oke, yang lain juga boleh lain menjawab pertanyaan dari Fatir tadi. Bagaimana caranya agar mendidik anak yang baik?
Ya udah Bu, yang nomor 1. Yang Mobilitas yang terjadi pada Andi jika Andi menjadi anak yang baik, yaitu mobilitas vertikal ke atas. Jika Andi menjadi anak yang baik, Andi tidak akan terlibat pada perkelahian dan tersebut dan tidak akan berurusan dengan pihak kepolisian. Sudah, sekian dari kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Ini jawaban dari kita. Sarannya, harus dididik supaya bisa menjadi anak yang lebih baik, harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Dah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang diberikan luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawaban dari kelompok. Oke, sangat luar biasa. Oke, terakhir kita persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang terakhir, yaitu membandingkan dari ketiga kasus tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membandingkan mobilitas sosial yang ada pada studi kasus 1, 2, dan 3. Kasus 1 mengalami mobilitas sosial vertikal naik karena adanya perubahan pada usaha Pak Harno yang tadinya hanya berjualan memakai sepeda. Karena perjuangannya, dia bisa membuka cabang di beberapa daerah. Kasus 2 mengalami mobilitas sosial horizontal karena tidak mengalami perpindahan apapun. Kasus 3 mengalami mobilitas sosial ke vertikal ke bawah karena Andi yang tadinya bahagia menjadi sengsara karena perbuatannya sendiri. Sekian presentasi kami. Bila ada yang mau bertanya atau menyanggah, silakan. Silakan kelompok yang ingin memberikan pendapatnya ataupun pertanyaan untuk kelompok 5, kelompok terakhir. Silakan untuk kelompok 4. Menurut kami kasus pertama bisa memotivasi karena Pak Harno bekerja keras dan tekun dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, gimana kelompok 4? 5? Oke, pendapatnya. Ada lagi yang kelompok 3 tersebut kalian harus bisa membandingkan. Yang pertama tadi kasus yang tentang mobilitas vertikal naik. Yang kedua horizontal, dan yang ketiga tentang apa, mobilitas yang vertikal menurun. Nah ini, jadi ada beberapa pengertian menurut ahli tentang mobilitas. Nah, pertama tadi menurut Paul, mobilitas adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke sosial lainnya. Nah ini, atau gerak pindah dari strata satu yang ke strata yang lainnya. Yang tadi yang terjadi kepada kasus apa? Ferdi Sambo. Nah ini. Terus yang kedua, kalau menurut Kim Balyong, yaitu apa? Suatu gerak struktural sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial, mencakup sikap hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Itu menurut Kim Balyong. Sedangkan menurut Anthony, pengertian mobilitas itu adalah menunjukkan pada gerakan dari orang per orang, kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Nah itu, yang tadi contohnya kasus nomor 1. Nah itu. Terus menurut Horton de Haan, mobilitas adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ini bisa terlihat dari kasus nomor berapa menurut kalian? Pengertian dari Horton de Haan, tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kasus berapa? Semua kasus mengalami perpindahan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya bentuknya. Nah, tadi kalian harus paham bentuknya. Bentuknya itu tadi ada vertikal. Vertikal itu apa? Perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Nah, terus baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi disebut dengan social climbing. Terus yang kedua yaitu turun yang disebut dengan social sinking. Nah itu, jadi vertikalnya itu bisa ke atas atau ke bawah. Terus kalau yang horizontal apa? Perpindahan seseorang atau kelompok orang itu dalam lapisan sosial yang sama.
Contohnya tadi yang guru tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ada seperti mobilitas antar wilayah ataupun antar generasi, itu contoh dari mobilitas horizontal. Kalau antar wilayah berarti lokasi, misalnya kalian sekarang misalnya tinggal di Cicurug, nanti suatu saat misalnya di Jakarta, nah itu mobilitas horizontal antar wilayah. Nah itu. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Sudah paham tentang pengertian mobilitas dan bentuk-bentuknya? Oke, kalau sudah, ada kesulitan nggak kalian untuk pelajaran tentang materi hari ini? Sedikit. Oke. Oke, nanti kalian belajar lebih giat lagi. Kegiatannya untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Oke, seru. Kalian harus lebih kompak lagi ya dengan teman kelompoknya. Oke, silakan kalian membuat simpulan dari materi hari ini. Apa yang saja yang kalian dapatkan? Kayak tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, apa saja yang didapatkan? Terus apa saja materi-materi yang sudah didapatkan hari ini? Silakan membuat rangkuman terlebih dahulu. Udah belum? Tinggal menyimpulkan. Menyimpulkan dari materi apa saja yang hari ini sudah. Oke, sudah? Oke. Perwakilannya saja silakan. Kelompok mana yang ingin memberikan kesimpulan untuk hari ini? Silakan, sebelum Ibu tunjuk, angkat tangannya untuk memberikan kesimpulannya. Yo, silakan kelompok 5. Silakan. Dibacakan kesimpulannya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5 sudah memberikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Oke, tadi mobilitas sosial berarti adanya sebuah perpindahan, bisa terjadi itu secara vertikal naik turun dan secara horizontal atau setara. Nah itu untuk materi hari ini. Silakan tadi LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah semua LKPD-nya. Oke, ini kelompok mana yang sudah memberikan pendapatnya atau memberikan presentasi yang baik? Oke, kelompok mana menurut kalian? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, jangan kecewa ya kelompok yang belum merasa untuk presentasinya masih kurang baik. Nanti untuk kedepannya kalian mudah-mudahan akan bisa lebih baik lagi. Kelompok mana nih kira-kira? Kelompok 5. Oke, berikan apresiasi untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk mengambil nih. Oke, silakan. Sambu. Oke, yang lainnya jangan berkecil hati. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum kalian mengerjakan post test, ini kelompok 1 apa? Bilang apa? Mana? Tak. Kelompok 2? Kelompok 4? Oke, kita mulai percobaan konsentrasinya. Oke, konsentrasi dimulai. Ya, lilis. Der. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Oke.
mengakhiri sebuah pertemuan hari ini, seperti biasa kalian mengerjakan dulu sebuah post test. Silakan dikerjakan, tulis dulu soalnya, jawabannya nanti akan dikerjakan di rumah saja. Sok, pertanyaannya dulu ditulis masing-masing ya. Oke. Pertama kalian itu jelaskan apa pengertian dari mobilitas sosial, sebutkan bentuk-bentuknya tadi kalian sudah tahu, dan berikan contoh dari mobilitas sosial vertikal yang terjadi di masyarakat. Nah, berikanlah alasan mengapa bisa terjadi mobilitas tersebut. Di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kumpulin di pertemuan selanjutnya. Lupa kalian, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi saluran mobilitas. Jadi kalian harus Harus belajar kembali. Nah itu, jangan lupa post testnya juga dikerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi diawali dengan doa, berarti diakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.